Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafa Wafiatul Thaibah, NPM 211002089 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang LGBT dalam perspektif Islam. LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender merupakan fenomena yang merampak di era modern sebagai bentuk penyimpangan seks yang sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang salah, kurangnya peran seorang ayah, pendidikan agama Islam yang kurang memadai, dan pornografi yang sangat mudah terakses semua kalangan. Pertumbuhan dan perkembangan anak mencakup aspek-aspek penting yang harus diseimbangkan dan diarahkan secara profesional. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan anak meliputi spiritualitas, keimanan, fisik, jasmani, kejiwaan psikis, intelektual, emosi, moral, sosial, seksual, dan ekonomi. Selanjutnya, konsep LGBT dalam Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Ramban Yusuf Rangkuti tentang homoseksual dan perspektif hukum Islam menghasilkan konsep bahwa hukum Islam memandang bahwa hasrat seksual adalah fitrah manusia, kekuatan alami yang merupakan sebuah kodrat manusia. Sehingga dalam hal ini hukum Islam mengatur saluran hasrat seksual biologis manusia dengan sebuah pernikahan. Hukum Islam jelas menolak penyimpangan seksual seperti homoseksual. Homoseksual adalah perbuatan keji yang dilarang keras dalam hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dalil-dalil hukum Islam sepakat melarang perbuatan homoseksual, meskipun ada beberapa pendapat tentang sanksi hukum pada para pelaku homoseksual. Beberapa dalil mengatakan bahwa para pelaku harus dihukum seperti sebuah pengadilan bagi para pelaku orang dewasa. Bahkan, dalil tersebut mengatakan bahwa pelaku homoseksual dihukum dengan dimasukkan dalam penjara. Selanjutnya, sebab terjadinya LGBT. Yang pertama, komunikasi yang kurang antara orang tua dengan anak dan remaja yang memiliki keluarga bermasalah tidak memiliki komunikasi yang berkualitas. Jauh dari hubungan yang baik. Yang kedua, pendidikan agama Islam justru dipercayakan kepada orang lain. Pendidikan agama Islam adalah obat mujarab untuk anak dan remaja sebagai media pembelajaran pernikahan atau munakahat dan juga pendidikan seks. Memahami tentang perilaku LGBT sendiri berkaitan erat dengan memahami hukum syariat Islam, sehingga orang tua harus memiliki bekal untuk memberikan berbagai pengetahuan tentang hukum syariat tersebut. Lalu yang ketiga, kurangnya peran ayah dalam pendidikan anak. Peran ayah sangat diutamakan sebagai sosok yang kuat dan melindungi khususnya bagi anak perempuan. Dalam realitas kehidupan masyarakat, banyak anak dan remaja yang mengalami kegagalan dalam pendidikan dan pendidikannya hanya karena tidak memiliki peran ayahnya. Selanjutnya, strategi pencegahan LGBT. Yang pertama, menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan sangat penting agar terhindar dari pergaulan bebas. LGBT mengindikasikan adanya pergaulan yang sangat bebas tanpa batas norma. Bahkan, kaum LGBT merupakan kaum yang sangat melampaui batas dan menyalahi fitrah manusia yang menikah dengan lawan jenis bukan sesama jenis. Yang kedua, remaja harus memiliki keterampilan hidup atau life skill. Remaja yang memiliki keterampilan hidup life skill adalah akan cenderung tumbuh dan berkembang menjadi remaja yang tangguh, kuat, tangguh pendirian, dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan masyarakat, selalu dihadapkan pada permasalahan jiwa, sosial, ekonomi, yang tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Biasanya, perilaku LGBT dipengaruhi masalah ekonomi, sosial, dan kejiwaan. Sehingga orang tua dan guru harus selalu menyadari dan selanjutnya menyiapkan remaja yang tangguh dan terhindar dari perilaku LGBT. Yang ketiga, adakan kajian atau seminar tentang bahaya LGBT. Kesadaran akan bahaya LGBT harus diawali dengan pemahaman yang benar tentang konsep LGBT. Masih banyak masyarakat yang merasa awam dan bahkan tidak tahu dengan istilah LGBT. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Penyimpangan seksual dapat terjadi pada siapa saja tanpa pandang bulu. Salah satu bentuk penyimpangan seks adalah LGBT. LGBT dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan pertemanan, perlakuan orang tua terhadap anak, tayangan pornografi, dan problem hidup seperti himpitan ekonomi dan kejiwaan. Hal tersebut menjadi penyumbang terbesar dari terjadinya perilaku seks menyimpang maupun LGBT. LGBT dapat dihindari atau dicegah, bahkan dapat disembuhkan. Jangan sampai beralih ke orientasi seksual. Jalur yang digunakan oleh para ahli untuk menyembuhkan perilaku LGBT adalah kejiwaan dan pendidikan agama Islam.
karena sudah dijelaskan dalam berbagai dalil tentang larangan perilaku LGBT berikut hukumnya. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan problem LGBT ini tidak dapat mengandalkan satu sisi keilmuan saja, sehingga pendidikan agama Islam juga harus didukung oleh ilmu jiwa. Orang tua dan guru sangat dibutuhkan dalam mengawal generasi agar terhindar dari perilaku LGBT tersebut. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak penjelasan yang kurang yang saya berikan. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.